Ya, Pak. Oke, Bapak Ibu semua, saya membawa materi berkaitan tentang Great Teacher Integration 6C. Ya, jadi sebenarnya yang dituntut itu dalam pendidikan abad 21 adalah 4C. Namun di sini ada penambahan dua kata ataupun dua komponen berdasarkan akibat anjloknya atau degradasinya nilai hasil belajar siswa kita di Indonesia ya dari perolehan PISA ya, mana lembaga untuk mengasesmen kemampuan siswa seluruh dunia mulai dari aspek literasi, sains ya. Nah, jadi kita anjlok. Makanya berdasarkan saran dari Mas Menteri ya, Nadiem Anwar Makarim, perlu ada penekanan dua kategori lagi. Apa ya saja itu? Nah, nanti kita kupas. Sebenarnya kita dunia pendidikan ini berdasarkan kurikulum ya, yang mana terbentuknya kurikulum tersebut hasil turunan dari peraturan ya. Yang pertama kita mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang mana dijelaskan ada rincian tuntutan seorang guru itu ada 4. Yang pertama adalah sikap sosialnya ya, ataupun kepribadiannya, kemudian profesional, kemudian pedagogiknya ya, kemudian sikapnya ya. Jadi ada 4. Jadi keempat kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang guru. Ini rata-rata pesertanya guru atau masih ada yang mahasiswa nih? Bapak Ibu, rata-rata ini guru ya? Guru. Guru semua ya. Mungkin kalau Guru, Pak. kalau sudah guru pasti sudah paham 4 kompetensi itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian baru-baru ini pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan ya, yang mana ini landasan juga, makanya timbullah sekarang ya isu, atau sebenarnya bukan isu tapi sedang bersosialisasi terkait kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Sebenarnya timbul juga ya gerakan-gerakan di lingkup pendidikan termasuk guru penggerak dan dosen penggerak ya. Mudah-mudahan program Mas Menteri ini berjalan dengan baik sebagai solusi untuk meningkatkan grade ya hasil PISA di tahun selanjutnya ya. Yaitu 2022 ini akan dilakukan asesmen kembali terkait kompetensi siswa di aspek literasi, numerasi, dan sains. Ya. Kemudian, berdasarkan aturan kedua, baik itu dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, ya, yang mana seorang siswa harus memiliki kompetensi ya. Kompetensi apa itu? Yang pertama itu adalah berakhlak mulia ya, berakhlak mulia, kemudian cerdas, kemudian terampil, dan itu juga sudah termaktub dalam kurikulum 2013. Nah, jadi itu aturan awalnya.
Kemudian, tadi sudah saya katakan, sebenarnya pembelajaran ataupun pendidikan abad 21 itu 4C, ya, yaitu critical thinking, kemudian kreatif, kemudian communication, kemudian collaboration. Itu sebenarnya awal mulanya. Namun timbullah dua kategori lagi ataupun dua komponen lagi, yaitu computation thinking dan compassion, ya, sehingga 6C. Dan sebenarnya itu sudah dilakukan ataupun sudah diberikan rujukan, ya, berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016, yang mana dimensi dalam standar kompetensi lulusan, ya, yaitu seorang siswa memiliki keterampilan berpikir dan bertindak dalam kreatifnya, ya, artinya siswa itu harus kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, ya. Oleh sebab itu, sebelum siswa memiliki kompetensi ini, berarti seorang guru harus memiliki dahulu. Bagaimana pula kalau siswa dituntut untuk kreatif, namun guru tidak kreatif, ya? Makanya guru itu menjadi suri tauladan, ya, yang dicontoh. Jadi tidak akan mungkin seorang siswa bisa kreatif kalau gurunya tidak kreatif. Maka seorang guru harus kreatif dahulu, baru siswanya akan mengikuti ataupun akan mencontoh gurunya yang kreatif tersebut, ya. Kita awali dulu dari critical thinking, ya. Ini saya ambil dari buku Abdullah Sani, ya, terkait pendekatan saintifik. Di situ ada critical thinking menurut Thier, ya. Kata Thier, ya, tahapan dalam berpikir ataupun critical thinking itu maknanya berpikir kritis, ya. Sekarang kalau dalam teori belajarnya itu punya taksonomi Bloom, yang mana ada level 1 mengetahui sampai level 6. Namun yang kita ikuti sekarang adalah taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, yang mana level 6-nya itu adalah berkreasi. Level 1 mengetahui, 2 memahami, 3 menerapkan, 4 menganalisis, 5 mengevaluasi, dan 6 menciptakan. Ya, itu teori taksonomi Bloom yang dimodifikasi oleh Anderson dan Krathwohl. Jadi tingkat berpikir kritis menurut Anderson dan Krathwohl itu mulai dari level 4, 5, dan 6. Ya, 4, 5, dan 6. Apa tadi itu 4? Analisis. Ya. 5-nya apa? Mengevaluasi. 6-nya menciptakan. Itu dia. Levelnya. Jadi di sini yang saya tampilkan adalah tahapan berpikirnya. Menurut Thier, pertama kata Thier itu observasi. Jadi dalam tahapan observasi itu seorang siswa menentukan informasi apa yang dapat diperoleh. Boleh dari informasi di internet, kemudian informasi di lingkungan, kemudian dari buku juga bisa, buku, jurnal, itu dia. Kemudian memperoleh informasi dari berbagai sumber, ya, termasuk tadi internet dan yang lain-lainnya, ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, analisis. Maksudnya apa? Menguraikan informasi ke dalam tema-tema atau argumen-argumen utama. Jadi informasi yang sudah didapat, seorang siswa itu
harus bisa memahami dan mencari penyebab, ya, jika itu ada masalah, mencari penyebabnya, apa yang menimbulkan itu masalah tersebut, ya. Kemudian evaluasi. Seorang siswa bisa membedakan atau membandingkan atau menilai, ya, informasi mana yang lebih baik dengan baik, ya. Ada informasi yang bagus, ada yang sangat bagus. Nah, sekarang ini kan banyak isu-isu, ya kan, banyak isu-isu, banyak yang hoax ya kan. Nah, jadi informasi itu dievaluasi mana yang lebih bagus, termasuk guru juga. Nah, ini terkadang kita ini ada sedikit isu, teruskan, mau dari Facebook, mau dari WhatsApp. Seharusnya untuk berpikir yang bagus itu bagaimana? Jika ada informasi, kita harus cari tahu dulu. Ini fakta atau benar atau hanya sekedar hoax, ya. Nah, jadi itu. Kemudian evaluasi. Tadi evaluasi, ya. Kemudian kontekstualisasi, ya. Jadi seorang guru harus bisa memadukan, ya, memadukan materi pembelajaran dengan budaya yang ada di sekitar, ya. Jadi sekarang ini, ya, yang menjadi masalah adalah mulai pudarnya budaya suku di Indonesia, ya. Karena apa? Karena timbul budaya-budaya barat, termasuklah cara berpakaian, kemudian cara berpikir, cara belajarnya, ya kan? Nah, jadi itu. Kemudian seorang guru harus mampu mempertimbangkan, ya, alternatif yang mungkin. Artinya seorang guru ketika proses pembelajaran mampu memberikan pertanyaan dengan cara menstimulus, ya. Jadi pertanyaannya itu harus berupa bagaimana seorang siswa bisa memahami. Jadi untuk menilai berpikir kritis bukan berarti pertanyaannya itu sulit dipahami, bukan begitu. Namun pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang mudah dipahami. Namun untuk membangkitkan cara berpikir siswa, ya. Contoh, tumbuhan cabai itu ada disediakan 2 pot, ya kan? Disediakan 2 pot. Masing-masing dari kedua pot itu, ya, berbeda tanahnya. Satu pakai tanah gambus, satu lagi tanah yang subur. Nah, berikan pertanyaan dari kedua tanaman tersebut, ya, mana yang dikatakan tumbuhan cabai itu bisa berkembang, ya. Nah, kemudian kalau tidak berkembang, dari kedua tanaman tersebut mana yang berkembang dan mana yang tidak berkembang. Jika tidak berkembang, apa yang menyebabkan tumbuhan tersebut tidak berkembang? Nah, di situ sudah bisa dikatakan pertanyaan yang menimbulkan siswa untuk berpikir kritis, ya. Nah, jadi yang namanya pertanyaan yang sifatnya untuk membangkitkan berpikir kritis, siswa itu bisa memikirkan jawaban yang mampu memecahkan suatu masalah, ya. Jadi pertanyaan itu ada berdasarkan dari taksonomi Bloom, ada yang levelnya itu hanya memahami sampai mengetahui saja, namun tidak sampai pada menganalisis. Nah, jadi kalau sifatnya apa itu cabai, nah, itu hanya pada level mengetahui saja. Nah, ya. Kemudian refleksi.
Nah, di sini seorang guru menanyakan dan menguji kesimpulan. Jadi setiap pembelajaran ya perlu dilakukannya ada eksplorasi, ya, menguji coba, ya. Berikan kesempatan kepada siswa untuk uji coba. Nah, jadi pembelajaran itu tidak bersifat hanya ceramah, ya, namun ada di situ kolaborasi, ya, kerjasama, ya. Nah, jadi pada saat mereka bereksplorasi, mereka mampu menyimpulkan hasil uji coba dalam kerjasamanya. Nah, jadi disitulah mulai terlihat siswa, ya, terlihat siswa bagaimana mereka menyimpulkan dari hasil uji coba mereka. Nah, jadi pada saat refleksi ini bukan hanya siswa yang memberi kesimpulan, namun guru juga perlu meluruskan argumentasi-argumentasi yang belum tepat. Itu tadi critical thinking. Kemudian kreatif, ya. Nah, kreatif ini berarti ya sifatnya adalah untuk menjadikan pembelajaran itu mulai dari dirancang, kemudian dikemas dan ditampilkan semenarik mungkin. Nah, jadi dalam proses pembelajaran, seorang guru itu harus menyediakan perangkat pembelajaran yang semenarik mungkin, termasuklah media pembelajarannya. Ya, jadi kata Briggs dan Davis, ya, aspek dari kreatif ini dilihat dari kebaruannya. Jadi kalau sifat media pembelajaran itu tadi misalnya adalah gambar, yang selama ini gambar itu banyak jenisnya, ya. Cara membuatnya juga banyak. Ya, misalnya gambar yang ada di internet, ya, gambar yang ada di internet kemudian di print. Nah, itu sudah termasuk yang kuno, ya. Nah, karena tidak ada timbul kreatifnya di situ. Nah, kalau kebaruannya bagaimana? Nah, jadi gambar, boleh gambar dari buku cetak atau buku mata pelajaran dicontoh, boleh juga dari internet, ya, dicontoh, namun dijadikan kolase. Ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu apa itu kolase, kan? Jadikan kolase. Jadi gambar yang awal mulanya itu adalah hasil print, datang guru yang kreatif ini dibuatnya kolase, ya. Nah, kolase ini bagaimana? Ada perpaduan tumbuhan-tumbuhan. Jadi di situ tidak ada bantuan alat lain kecuali dari tumbuhan-tumbuhan itu. Misalnya biji-bijian, carilah biji, kalau dia gambarnya berwarna hijau, carilah bijian-bijian yang warna hijau. Ya kan, misalnya kacang hijau, ya kan. Nah, kalau yang putih warnanya apa? Biji padi, ya kan? Padi itu warna putih. Jadi itu dia ada kebaharuan. Kebaharuan itu belum tentu kita yang menciptakan. Bukan kita yang menciptakan, namun ada produk sebelumnya, tapi kita yang memodifikasinya. Itu yang dimaksud dari kebaruan. Ya. Kemudian produktif, ya. Produktif ini apa? Seseorang yang memiliki suatu karya, namun konsisten, ya. Karyanya dengan membuat apa? Bisa dengan media pembelajaran, kemudian apalagi karya. Saya lihat itu SKP seorang guru setiap tahun, ya, setiap tahun itu harus menyediakan makalah, satu makalah, ya. Jadi kalau seorang guru yang produktif, dia selalu menulis, ya, menulis, bukan pesan sama orang atau copy paste dari internet, namun memang argumentasinya, ya, pemikirannya. Selain makalah itu juga ada tuntutan setiap tahun itu harus ada laporan PTK. Ini yang tuntutan bagi yang PNS.
Yang saya dapat kabarnya itu yang PNS. Kalau yang honor belum sampai ke situ, ya. Itu dia. Jadi sekarang itu sudah mulai digerakkan. Makanya sekarang ada gerakan literasi sekolah. Jadi bukan hanya siswa yang dituntut untuk berliterasi, tapi gurunya juga harus berliterasi. Makanya sekarang tuh para di setiap sekolah sebelum belajar atau seminggu sekali harus ada literasi. Ya, itu tadi mau meningkatkan PISA kita. Untuk mengatasi masalah masih banyak sekarang itu siswa termasuklah di sekolah dasar ya, di kelas 5-nya saja masih belum mahir ya, saya katakan belum mahir membaca. Oke ya, itu tadi produktif. Kemudian manfaat. Jadi karya kita itu tadi ya, karya yang kreatif ya, hasil kreativitas seorang guru tadi itu harus memiliki dampak ataupun manfaat yang baik, berguna ya. Itulah yang dikatakan si Briggs dan Davis. Jadi ketiga aspek itu termasuk kreatif ya. Kemudian communication ya, ini saya ambil dari bukunya Bernie dan Charles dalam bukunya tentang pendidikan abad 21 terbit pada tahun 2009. Kata si Bernie dan Charles ya, communication itu mengartikulasikan. Ya, sebenarnya komunikasi itu adalah proses interaksi ya. Interaksi. Kalau sekarang ini kita sudah banyak kali alat bantu untuk berkomunikasi. Sekarang sudah gampang untuk berkomunikasi, apalagi masa-masa pandemi kemarin ya. Sampai sekarang juga masih ada ya sekolah yang masih istilahnya daring ya pembelajarannya. Jadi walaupun jarak memisahkan, namun komunikasi tidak menjadi celah untuk memutuskan komunikasi ya. Walaupun jarak memisahkan, namun komunikasi tidak putus. Jadi di sini ada 5 bagian tentang komunikasi. Jadi yang pertama itu mengartikulasikan pikiran dan ide secara efektif menggunakan lisan ataupun juga tulisan. Ya. Kemudian komunikasi itu mendengarkan secara efektif untuk menguraikan makna, termasuk pengetahuan, nilai sikap dan niat. Kemudian gunakan komunikasi untuk berbagai tujuan. Ya, kemudian yang keempat, manfaat berbagai media dan teknologi dan diketahui secara menilai efektivitasnya secara a priori serta menilai dampaknya. Dan yang terakhir itu berkomunikasi secara efektif. Jadi selama pembelajaran seorang guru, apalagi masa pandemi kemarin ya, banyak yang tidak optimal komunikasinya. Komunikasi yang dimaksud adalah berinteraksi ataupun menyampaikan materi pembelajaran ya, mulai dari media WhatsApp sampai Google Classroom dan yang lainnya. Ya, atau juga menyediakan video pembelajaran. Jadi terkadang kemarin itu seorang guru hanya kirim foto ataupun file e-book ataupun video. Tidak ada di situ komunikasi bagaimana yang dimaksud materi yang telah dikirim. Ya, namun komunikasi yang sering terjadi adalah ini tugasnya ya. Ini nanti dikumpul jam sekian ya. Seharusnya komunikasi yang dituntut adalah bagaimana materi itu diselesaikan ataupun dipahami dengan mudah.
makanya setiap pemberian materi melalui media sosial, ya, itu perlu ada komunikasi. Bantuan komunikasi jarak jauh banyak. Kalau WhatsApp itu masih bisa video call 4 orang masih bisa ya. Kemudian ada media Zoom, Google Meet banyak, ya kan? Jadi komunikasi itu harus dijaga. Makanya komunikasi yang efektif itu adalah bagaimana seorang guru mampu menyampaikan sikap yang santun, ya, bersikap santun dalam berkomunikasi. Kemudian menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang sederhana mungkin sehingga siswa mudah memahaminya. Jadi kalau guru hanya menyampaikan materi yang sifatnya adalah 100% dari buku, itu sebenarnya tidak perlu lagi seorang guru karena siswa itu cukup membaca. Jadi bagaimana? Jadi apa gunanya guru? Jadi guru itu menyederhanakan, ya, bahasa yang ada di buku. Ya, karena sikap ataupun karakteristik seorang siswa itu ada 3, ya. Ada yang siswa itu adalah visual, ya, artinya dia pembaca, bisalah dikatakan karena dia sifatnya adalah melihat, ya, jadi suka membaca. Namun ada juga siswa yang sifatnya mendengarkan, auditori, ya. Siswa tersebut ini dia tidak suka membaca, namun dia suka mendengar. Makanya itu yang dibutuhkan siswa guru yang menyampaikan materi dengan sesederhana mungkin bahasanya. Namun jelas, ya. Dan ada siswa yang kinestetik, ya, dia suka praktek. Dan ini ketiga siswa ini pasti ada yang kita temukan, ya. Termasuk kita juga sebagai pendidik memiliki sifat itu, kan. Jadi komunikasi yang dituntut dalam pendidikan abad 21 ini, ya, termasuk dikatakan great teacher tadi adalah bagaimana seorang guru bisa menyampaikan materi pelajaran, ya, dengan mengintegrasikan media-media sosial. Jadi tidak ada halangan yang memisahkan mau jarak jauh, mau jarak dekat, ya kan? Kemudian computation thinking, ya, berpikir komputasi, ya, artinya apa? Berpikir dengan mengintegrasikan media teknologi. Sekarang seorang guru harus memiliki kemampuan teknologi. Harus memiliki kemampuan teknologi. Guru itu harus bisa menggunakan teknologi. Makanya sangat jarang sekali sekarang guru itu tidak memiliki HP Android, ya. Rata-rata sudah memiliki, walaupun masih ada yang gaptek sedikit. Namun itulah gunanya belajar sepanjang hayat. Kita tidak tahu ke depannya alat teknologi apa lagi yang lahir nanti ataupun yang timbul, media apa lagi yang akan timbul. Semua harus kita pelajari. Boleh jadi 5 tahun ke depan semua itu hanya tipis, ya. Artinya kalau laptop itu main buka sekarang sudah bisa kayak touchscreen itu, ya kan. Kita nggak tahu, makanya belajar sepanjang hayat. Walaupun sudah berstatus sebagai guru, ya, pendidik, namun seorang pendidik harus belajar kembali. Banyak kemarin masa-masa pandemi, seorang profesor saja pun harus belajar lagi bagaimana menggunakan aplikasi Zoom. Sudah profesor, tidak ada lagi pendidikan akademik yang akan diperolehnya. Tapi bagaimanapun karena tuntutan zaman, ya kan, harus belajar lagi. Makanya seorang pendidik itu sebelum ia mengajari siswanya, maka dia harus belajar dahulu.
ya. Ini tuntutan ke depannya. Makanya sekarang Bapak Ibu PPG saja sudah seperti chat ya. Asesmennya pakai chat, ya, pakai komputer, PPG ya. Kemudian masuk perguruan tinggi, ya, calon mahasiswa, udah pakai sistem chat. Nanti, ini sekarang udah ada beberapa di sekolah dasar, ya, kan sekarang namanya bukan lagi ujian nasional, tapi asesmen nasional. Makanya setiap asesmen kalau di sekolah dasar itu adalah di kelas 5, kemudian di SMP di kelas 2 dan SMA itu di kelas 2, itu di asesmen. Yang di asesmen itu bukan hanya pengetahuan seluruhnya, baik itu sikapnya dan keterampilannya. Namun yang pakai cek tadi teknologi, itu untuk melihat kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang sudah ditempuhnya. Makanya ada ujian sekolah, ya. Itu penentu. Jadi sebelum siswa itu melakukan asesmen nasional, bagaimana cara megang ataupun membuka laptop ataupun buka komputer, itu harus mereka kuasai. Bagaimana mengoperasikan teknologi, ya, termasuk komputer. Kalau nanti di sekolahnya pakai komputer, ada juga yang pakai laptop, ya. Jadi seorang guru harus sudah memahami itu, ya, sudah menguasai itu, bagaimana mengoperasikan Microsoft Word ataupun Microsoft Office lah ya. Bagaimana menampilkan PowerPoint dan yang lainnya. Bagaimana supaya hasil PPT-nya itu ditampilkan di InFocus kan, dengan InFocus. Itu harus tahu, ya. Ya, itu tadi yang berpikir komputasi. Jadi setiap pembelajaran seorang guru harus mengintegrasikan dengan media teknologi sebagai solusi masalah, ya. Jadi ini dia media ataupun sumber belajar, ya, sehingga bisa menjadi solusi dalam proses pembelajaran. Jadi aplikasi-aplikasi ini, ya, apabila dikuasai oleh seorang guru, ya, dan termasuk mengoperasikannya, maka seorang guru tersebut sudah memiliki kompetensi berpikir komputasi, ya. Kemudian collaboration, berkolaborasi, ya. Ini saya ambil juga dalam bukunya Bernie dan Charles. Kata mereka, pertama itu tunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif. Ya, intinya berkolaborasi ini adalah seorang guru itu mampu berkolaborasi dengan siapa? Dengan siswa. Ya. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan koleganya. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan masyarakat. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan orang tua siswa. Jadi tidak bisa guru itu berdiri sendiri untuk menyukseskan pembelajaran, tidak bisa. Makanya guru itu bukan hanya sebagai pendidik ataupun mengajari pelajaran, tapi sebagai pembimbing. Ya, yang namanya pembimbing berarti itu harus dibimbing sampai siswa itu bisa. Bisa apa? Merujuk tadi kepada SKL, standar kompetensi lulusan, yang mana siswa itu harus memiliki akhlak yang mulia. Ya, jadi setelah ia tamat nanti dari sekolah, dia memiliki akhlak yang mulia. Akhlak kepada siapa? Kepada Tuhannya. Kepada siapa lagi? Kepada siapapun yang ya jumpai dan dimanapun, kan. Kemudian apa? Mereka harus cerdas. Cerdas yang dimaksud ini apa? Bukan hanya sekedar pintar,
Beda cerdas dengan pintar. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mempintarkan kehidupan bangsa. Jadi kata cerdas itu apa? Mampu mengkondisikan situasi, ya. Itu dia cerdas. Mampu memposisikan, ya intinya cerdas itu berpikir sebelum bertindak, ya. Nah, kemudian apalagi seorang guru itu tadi sudah berkolaborasi, ya. Kalau tidak berkolaborasi dengan orang tua, maka proses pembelajaran itu tidak maksimal, karena siswa itu di rumah dengan di sekolah, nah itu harus dipantau. Nah, termasuklah sekarang ini banyak siswa yang tidak teratur jam untuk main gamenya, ya kan? Nah, percuma kalau siswa belajar hanya di sekolah, kemudian sampai di rumah ia main game, namun tidak istirahat, ya kan? Dia lupa nantinya. Nah, seharusnya bagaimana? Diulang. Siapa yang memperhatikan di rumah? Ya orang tuanya. Mengulang materi pelajaran yang sudah disampaikan guru di kelas tadi. Nah, itu dia. Nah, kemudian berkolaborasi dengan masyarakat. Apabila masyarakat sekitar melihat anak-anak sekolah ataupun anak-anak siswa kita di lingkungan, ada yang misalnya sekarang kan siswa sekarang ada yang merokok, ada yang ngelem, ya kan? Beda-beda perilakunya. Maka siapa yang bertindak untuk mengatasi itu? Masyarakat, karena masyarakat yang melihat. Kalau guru tadi sudah berada di rumah apabila jam pelajaran tadi sudah selesai. Nah, makanya ada kolaborasi. Ya kan? Nah, itu dia tentang kolaborasi. Intinya seorang guru harus berkolaborasi. Tidak bisa, makanya ada istilah hakikat, ya, hidup ini manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendiri. Ya, butuh bantuan orang lain, termasuklah dalam proses mengajarkan pendidikan kepada siswa kita, ya. Kemudian compassion, ya. Apa ini? Kata Al-Ghazali dalam bukunya Lavendry, ya. Bukunya Lavendry ini berjudul Great Teacher, ya. Kata Al-Ghazali apa? Kasih compassion ini adalah pemberian kasih sayang, ya. Yang pertama apa? Memberikan kasih sayang dan bersikap lemah lembut, ya. Nah, lembah lembut ini bukan berarti hanya bersifat terlalu bisa ditekan oleh siswanya, enggak. Nah, lemah itu berarti tutur katanya, ya. Lembut penyampaiannya, ya. Kemudian tidak mengharap upah, ya. Makanya guru itu ikhlas beramal itu. Nah, ya, karena tidak bisa seorang guru itu berharap bisa jadi kaya, nggak bisa. Dari gaji pokoknya berharap jadi orang kaya, dari penghasilannya menjadi guru, nggak bisa. Nah, guru itu harus ikhlas beramal, ya, tidak mengharap upah. Nah, kemudian pujian, ya, tidak mengharap pujian. Kemudian ucapan terima kasih dan balas jasa. Nah, yang ketiga, jujur dan terpercaya bagi muridnya ataupun siswanya. Yang keempat, membimbing dengan kasih sayang, tidak dengan marah-marah, ya. Nah, yang kelima, berbudi pekerti, artinya memiliki sifat yang berakhlak mulia, ya. Kemudian memiliki rasa toleransi dan solidaritas. Yang keenam apa? Tidak merendahkan ilmu lain di luar spesialisasinya. Nah, nggak boleh sepele seorang guru dengan
dengan siswanya. Makanya nggak boleh kita seorang guru menyatakan bodoh kepada siswa. Setiap proses belajar tidak ada yang dikatakan bodoh. Bodoh itu berlaku bagi mereka yang tidak mau belajar, bukan bagi mereka yang sedang belajar. Ya. Kemudian tidak boleh juga merendahkan keilmuan dengan kolega kita, dengan teman-teman sesama guru. Nggak boleh, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan perbedaan individu. Dan yang kedelapan adalah konsisten. Konsisten, hari ini lemah lembut, besok jangan marah-marah. Tapi tetap sampai kapanpun bersifat akhlakul karimah ataupun berakhlak yang mulia. Jadi di sini ada juga tipe-tipe guru ya yang berkaitan dengan 6C tadi. Nah, ini saya ambil dari pendapatnya William Arthur ya dalam bukunya Lavendry tahun 2018 berjudul Great Teacher. Nah, ini ada tipe-tipenya. Nah, kita termasuk yang mana selama ini? Apakah mediocre teacher? Apakah good teacher? Apakah superior teacher? Atau great teacher? Great teacher yang dimaksud itu apa? Keberadaannya selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Nah, setiap dia mengajar selalu dimotivasinya siswa itu. Ya. Kemudian bukan hanya berkompeten dalam bidang keilmuan, tapi dia juga bisa menjadikan contoh atas perilakunya. Baik itu perilaku dengan berpakaian yang sopan, rapi, wangi, ya kan, sehingga tampilannya itu memukau, ya kan. Jadi itu yang dikatakan great teacher menurut William Arthur, ya. Makanya berkaitan tadi tentang motivasi, kita mengacu kepada teorinya Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sentulodo. Setiap guru itu harus menjadi sang tauladan, ya kan? Yang mana ia harus bisa dicontoh, ya. Dia berada di depan, ya, bisa dicontoh, suri tauladan, ya, pemimpin, ya kan? Kemudian guru itu ing madya mangungkarso, berada di tengah, yang mana dia tidak pilih kasih, ya, namun bersikap memberi kasih sayang. Dia berada di tengah, tidak membela yang kanan, tidak membela yang kiri, ya. Mana yang baik itu dibelanya, mana yang buruk itu diajarkannya, ya. Jangan gara-gara siswa itu orang tuanya anggota dewan selalu memberikan kue setiap hari guru. Jadi kita memberikan nilai yang bagus kepada anaknya. Bukan. Itulah yang dikatakan guru itu harus adil. Ya, itulah dia ing madya mangungkarso. Kemudian yang ketiga apa? Tutwuri handayani. Seorang guru itu berada di belakang. Belakang yang dimaksud itu apa? Motivasi siswanya, ya kan? Disitulah mulai memotivasi, mengangkat derajat siswanya, ya. Selalu memberikan tepuk tangan, memberikan reward. Pokoknya memotivasi itu banyak caranya. Bisa memberikan hadiah, ya kan? Bisa memberikan tepuk tangan, jempol. Kalau memotivasi siswa itu boleh di hadapan teman-temannya, namun tidak boleh menjatuhkan siswa di depan teman-temannya. Ya, kalau siswa ada masalah panggil, jangan ditampilkan di depan teman-temannya. Kenapa? Nanti akan menimbulkan dia tidak pede lagi. Dia akan malu, dia akan putus asa karena dipermalukan di depan teman-temannya apabila siswa itu membuat kesalahan. Tapi kalau ia membuat kebaikan, tampilkan di depan teman-temannya supaya apa? Memberikan motivasi kepada teman-teman lainnya.
Ya, itulah seorang guru. Seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Apabila yang diajarkannya adalah benar, maka amal jariahnya akan banyak, ya kan? Setiap perbaikannya, perbuatan dan perkataannya mengandung pahala. Namun guru juga bisa besar dosanya kalau yang diajarkannya itu adalah salah. Jadi jangan menganggap setiap yang kita ajarkan itu benar, ya kan? Tapi harus muhasabah diri, ya kan? Jadi guru itu sulit. Kalau yang diajarkan adalah bersifat kebaikan, maka banyaklah pahalanya. Namun kalau yang diajarkannya banyak keburukan, maka banyaklah dosanya, ya. Terus di sini ada hasil penelitian yang saya kutip dari jurnal bereputasi, ya. Hasil penelitiannya terhadap pandangan, ya, seorang siswa kepada guru itu, yang dikatakan guru yang hebat itu adalah mereka yang memberikan motivasi. Ternyata di sini sampai 87%. Bukan guru yang hebat menyampaikan materi, ya kan? Tapi guru yang memberikan motivasi sebenarnya yang dikatakan guru hebat, ya kan? Yang kedua itu adalah guru yang bisa dijadikan teman. Teman dimaksud ini bukan berarti merendahkan guru, tapi pada saat siswa ingin curhat, disitulah letak guru itu bisa menjadi teman, bisa dijadikan tempat curhat, ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Guru yang hebat itu adalah guru yang dirindukan kehadirannya. Kalau Bapak Ibu besok hari Selasa tidak hadir, tiba-tiba siswa bertanya, berarti Bapak Ibu termasuk ciri guru yang hebat, ya kan? Tapi kalau satu orang saja belum tentu hebat, ya kan? Kalau cuma satu siswa yang bertanya, harus banyak dia kan, persentase dia. Itu yang dikatakan guru yang hebat, dirindukan, dinantikan kehadirannya, ya. Jadi ini closing statement saya. Mengajarlah dengan ikhlas karena warisan sesungguhnya ialah ilmu yang diajarkan, dan itu yang harus kita kejar Bapak Ibu sebagai profesi pendidik. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.